Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Marta Sabila Kirana, NIM 22520056, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema perbandingan dan sinkronisasi sistem politik dan pemerintahan RI antar lini masa era Soeharto. Yang pertama, struktur politik dan sistem kepartaian. Era Soeharto menandai sebuah periode di mana struktur politik di Indonesia sangat terpusat. Kekuasaan eksekutif, terutama di tangan presiden, sangat kuat. Sistem kepartaian pun mengalami penyederhanaan drastis dengan Golkar sebagai partai tunggal yang dominan. Partai-partai lain hanya berfungsi sebagai pelengkap dan tidak memiliki otonomi yang berarti. Demokrasi yang ada lebih bersifat formalitas dengan ruang gerak masyarakat sipil dan oposisi yang sangat terbatas. Keterbitan militer dalam politik juga sangat kental dengan fungsi ABRI yang memberikan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Dibandingkan dengan era sebelumnya, di mana partai politik lebih beragam dan memiliki kekuatan yang lebih seimbang, sistem politik pada era Soeharto cenderung otoriter. Demokrasi liberal yang pernah ada pada masa awal kemerdekaan semakin terkikis. Kekuasaan yang terpusat dan dominasi satu partai membuat proses pengambilan keputusan cenderung tertutup dan tidak melibatkan partisipasi publik secara luas. Secara singkatnya, struktur politik dan sistem kepartaian pada era Soeharto dapat dicirikan oleh sentralisasi kekuasaan, dominasi satu partai, dan keterbatasan ruang gerak demokrasi. Dominasi satu partai dan keterbatasan ruang gerak demokrasi, sistem ini berbeda jauh dengan sistem politik yang lebih pluralistik dan demokratis yang diharapkan oleh banyak pihak. Yang kedua, pemilihan umum. Pemilu pada era Soeharto cenderung lebih bersifat formalitas dan jauh dari prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya. Jadi dalam kasus pemilu pada masa itu adalah dominasi Golkar sebagai partai tunggal yang hampir selalu meraih kemenangan mutlak. Partai-partai oposisi diberikan ruang yang sangat terbatas dan seringkali mengalami tekanan. Proses pemilu sendiri seringkali tidak transparan dan disertai dengan berbagai kecurangan dibandingkan dengan era sebelumnya di mana persaingan antar partai lebih terbuka dan suara rakyat lebih didengar. Pemilu pada era Soeharto lebih mirip dengan sebuah pertunjukan untuk melegitimasi kekuasaan rezim. Perbedaan dalam mendasar terletak pada tujuan yang diselenggarakan pemilu. Jika pada era sebelumnya, pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar memiliki aspirasi masyarakat, maka pada era Soeharto, pemilu lebih berfungsi untuk memperkuat legitimasi kekuasaan rezim. Yang ketiga, stabilitas politik dan ekonomi. Era Soeharto seringkali dianggap sebagai periode stabilitas politik dan ekonomi yang cukup panjang di Indonesia. Melalui berbagai kebijakan yang terpusat, pemerintah berhasil menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Stabilitas politik yang relatif terjaga memungkinkan pemerintah untuk fokus pada pembangunan infrastruktur dan industri. Namun, di balik stabilitas ini terdapat juga sisi negatif seperti otoritarisme, korupsi, dan kesenjangan sosial yang semakin mencolok. Dibandingkan dengan era sebelumnya yang lebih sering mengalami goncangan politik dan ketidakstabilan ekonomi. Era Soeharto memang menawarkan periode yang lebih tenang, namun stabilitas yang dicapai lebih bersifat semu karena didasari oleh pembatasan, kebebasan, dan penindasan terhadap kelompok oposisi.
Selain itu, pertumbuhan kebebasan dan penindasan ekonomi terhadap oposisi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat juga tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam secara singkatnya, stabilitas politik dan ekonomi pada era Soeharto merupakan hasil dari kebijakan yang terpusat dan otoriter. Meskipun berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, namun stabilitas ini tidak dibarengi dengan penguatan demokrasi dan pemerataan kesejahteraan. Dan yang keempat, perbandingan dengan era pasca reformasi. Era Soeharto memiliki periode atau menandai stabilitas politik dan ekonomi yang relatif panjang, namun diiringi oleh otoritarisme, korupsi, dan pembatasan kebebasan. Kekuasaan terpusat pada presiden, sistem partai tunggal mendominasi, dan demokrasi lebih bersifat formalitas. Meski pertumbuhan ekonomi cukup signifikan, kesenjangan sosial semakin lebar dan suara rakyat seringkali terabaikan. Era pasca reformasi menandai peralihan menuju demokrasi yang lebih terbuka. Kekuasaan tidak lagi terpusat, sistem multipartai ditetapkan atau diterapkan dan kebebasan berekspresi semakin terjamin. Namun, transisi menuju demokrasi ini tidak berjalan mulus. Indonesia mengalami berbagai tantangan seperti ketidakstabilan politik, melemahnya ekonomi, dan masih adanya korupsi. Demokrasi yang masih muda juga rentan terhadap polarisasi dan populisme. Perbandingan keduanya menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan. Jika era Soeharto lebih menekankan pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan demokrasi, maka era reformasi berusaha menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan demokrasi. Namun, proses demokratisasi masih terus berlangsung dan membutuhkan waktu untuk mencapai kondisi yang ideal. Secara singkatnya, pada era Soeharto dan era pasca reformasi memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Era Soeharto lebih otoriter dan terpusat, sementara era reformasi lebih demokratis dan desentralisasi. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan proses transisi dari satu era ke era lainnya masih terus berlanjut. Kesimpulan dalam masa Orde Baru di Presiden Soeharto ditandai oleh dominasi Partai Tunggal, kontrol ketat terhadap partisipasi politik, dan stabilitas otoritarian. Dalam konteks ini, pemilu lebih berfungsi sebagai alat legitimasi daripada sebagai mekanisme demokratis. Perubahan menuju sistem demokratis pasca reformasi menunjukkan pergeseran signifikan dalam cara politik dijalankan di Indonesia, memberikan lebih banyak ruang bagi pluralisme dan kebebasan berekspresi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.